Shalom, salam terkasih, salam sehat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun kita berada pada kesempatan yang baik ini. Berjumpa kembali di Renungan Harian. Sebelum kita melanjutkan mempelajari, merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih, yang bersemayam di dalam tahta kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan, kemurahan, cinta kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Secara khusus di sepanjang malam kami istirahat hingga bangun pada pagi tadi dengan keadaan yang lebih baik, merasakan udara yang segar, nafas kehidupan yang bersumber daripada sorga. Kiranya segala yang bernafas selalu memuji, memuliakan nama Tuhan. Kebutuhan terbesar kami pada saat ini, kecurahan kuasa Roh Kudus, agar di saat mempelajari firman Tuhan dapat memahami, dan hamba-Mu yang menyampaikan berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Judul perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu penerimaan baru pemulihan. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 8 ayatnya yang ketiga. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Kisah penyembuhan daripada orang kusta di dalam firman pada saat ini bisa berlangsung secara singkat atau padat. Menjadi juga Yesus berkata, benar. Tetapi yang boleh kita perhatikan ialah cukup dengan perkataannya yang penuh kuasa, Yesus sanggup menyembuhkan, memulihkan orang sakit kulit tersebut. Namun, mengapa Yesus untuk memilih mengulurkan tangannya dan menyentuh orang tersebut terlebih dahulu? Pada masa itu, kusta adalah penyakit yang paling ditakuti. Orang yang terkena dijangkiti gejala kusta harus mendatangi imam. Imamat 13 dan juga Imamat pasal yang ke-14. Setelah memastikan penyakitnya, imam akan menyatakannya sebagai orang najis. Ia tidak boleh tinggal lagi bersama keluarganya, tetapi harus bergabung di perkampungan orang kusta di luar kota. Jika bertemu dengan orang normal, ia harus memberi peringatan dengan berteriak, "Najis, najis." Ia juga tidak diperkenankan mengikuti ibadah. Ia menjadi orang buangan, ataupun juga banyak orang yang tidak mau dekat dengan orang tersebut. Tersisih secara sosial dan secara ritual. Yesus memahami kondisi tersebut, tetapi dia tidak ikut menjatuhkan penghakiman. Sebaliknya, dia berempati dan berbelas kasihan pada orang kusta itu. Dia pun menyentuhnya, mengagetkan orang banyak karena melanggar norma dan tradisi. Tetapi pasti menghangatkan hati orang kusta itu. Sentuhan penerimaan itu tentulah sangat bermakna
bagi orang yang sedang mengalami sakit kusta. Menyingkirkan rasa ketersisihan yang ditanggungnya selama ini. Ia kembali diperlakukan sebagai sesama manusia dan dipulihkan keadaan martabatnya bahkan sebelum ia sembuh. Yesus memperlihatkan pola untuk memperlakukan orang-orang yang tersisi dalam masyarakat. Yang pertama dan terutama yang boleh diperhatikan ialah kita perlu menerimanya sebagai sesama manusia. Dalam kasus si kusta ini, ia sembuh seketika. Namun ada pula penyakit atau pergumulan hidup yang memerlukan proses panjang untuk mengatasinya. Penerimaan bukan penghakiman akan menjadi dasar untuk mendampingi orang tersebut secara efektif. Tanpa penerimaan, pemulihan akan berlangsung secara rapuh. Dengan penerimaan, pemulihan memiliki pijakan yang teguh di dalam kehidupan kita. Inilah renungan bagi kita pada saat yang baik ini. Tuhan memberkati. Amin.